Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya sehingga pada hari yang ke-16 ya, hari yang ke-16 Ramadan ini kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan sehingga kita bisa menunaikan ibadah saum Ramadan dan ibadah lainnya dengan khusyuk, dengan benar tentunya, dan semoga kita bisa mencapai saum Ramadan sebagaimana tujuan yang dikehendaki oleh Allah sampai akhir Ramadan tentunya adalah la'alakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Tentu itu adalah tujuan dan harapan kita selama menjalankan ibadah saum Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semuanya yang mudah-mudahan menjadi penerus perjuangannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang senantiasa kita berharap ridho Allah dalam perjalanan kita, perjalanan kehidupan kita. Tentu di bulan suci Ramadan, sebagaimana kemarin kultum yang disampaikan oleh Ustadz Jumhur, bahwa penekanan di bulan suci Ramadan itu adalah berbicara tentang turunnya ayat suci Al-Quran yang disampaikan Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 185 itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kalau kita melihat ayat tersebut di Al-Baqarah 185 itu, bahwa Al-Quran itu memiliki fungsi yang pertama adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran itu bukan hanya untuk orang-orang yang beriman, tapi untuk seluruh umat manusia. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Petunjuk apa? Adalah petunjuk untuk mengatur kehidupan manusia. Jadi bukan untuk mengatur ibadah ritual saja, ya, seperti sholat, puasa, zakat, tapi universal di situ. Sebagai hudan linnas itu universal. Bagaimana mengatur kehidupan manusia dari semua aspek kehidupan, baik kehidupan
dalam artian hubungan hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah, yang kita kenal mungkin dengan ibadah ritual yang kita senantiasa sebagai bentuk pendekatan kita kepada Allah, ngumahakeun urang ka Allah, bahasa Sunda. Jadi segala sesuatu yang menjadi bentuk pengabdian kita kepada Allah dalam hal ibadah ritual seperti sholat, ya, puasa, zakat, haji, ya, itu semuanya diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian juga ada hablum minanas, ya. Sehingga di situ Allah menjadikan Al-Quran itu juga sebagai al-bayan. Sebelum al-bayan itu sebagai al-furqan, ya. Minal huda wal furqan, minal huda wal furqan, sebagai petunjuk dan sebagai al-furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi bagaimana manusia bisa melihat atau bisa memilah-milah mana yang hak, mana yang batil, itu hanya bisa di dalam Al-Quran. Standarisasi benar dan salah itu hanya ada di Al-Quran. Tidak ada petunjuk-petunjuk yang lain. Tidak ada hasil pemikiran manusia itu sendiri. Tetapi kenyataannya di dalam kehidupan manusia, dari Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad, bahkan sampai akhir zaman, sampai sekarang pun, ya, itu tetap saja yang namanya manusia itu pasti ada pemikiran-pemikiran menurut pikirannya sendiri. Bagaimana mengatur kehidupan manusia menurut pemikirannya. Kalaupun bukan menurut pemikirannya, itu mengikuti pemikiran-pemikiran orang terdahulu yang sama sekali tidak ada petunjuk dari Allah, bahkan disebut sebagai sebuah kebenaran. Bahkan pada akhirnya kebenaran itu adalah yang digunakan dalam kehidupan masyarakat, itu adalah hasil dari kesepakatan manusia itu sendiri. Mungkin dalam musyawarah ada istilahnya suara terbanyak akhirnya. Jadi kalau suara terbanyaknya batil, tidak menurut Allah, yaitu dijadikan kebenaran. Kenyataannya dalam kehidupan manusia itu ada yang seperti itu. Mungkin kita bisa melihat, bisa merasakan itu semua. Sedangkan menurut Allah, standarisasi benar dan salah itu adalah Al-Quran. Sehingga minimal ketika kita berada dalam satu kehidupan yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, yang dijadikan sebagai standar kebenaran, minimal dalam diri kita, dalam pola pikir kita, itu tetap mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Al-Quran dan menurut penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, tentu ini bukan tidak tahu, manusia itu tahu. Sebagaimana yang pernah kita ketahui bersama, bahwa jin, dari golongan jin yaitu iblis itu, ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, ketika Allah menciptakan Adam dari saripati, dari tanah, ya, kemudian
Allah memerintahkan kepada semua malaikat dan jin waktu itu yang diciptakan lebih dulu daripada manusia, oleh Allah diperintahkan untuk bersujud. Semua malaikat itu bersujud, illa iblis, ya, kecuali iblis. Iblis itu adalah makhluk dari golongan jin. Itu yang menentang perintah Allah. Jin menentang perintah Allah itu bukan tidak percaya kepada Allah. Bukan tidak percaya adanya Allah, orang melihat langsung Allah. Tetapi apa? Yang ditentang Allah, yang ditentang jin atau iblis tadi kepada Allah itu adalah dari sifat kesombongannya. Merasa dirinya paling oke, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling lebih tahu, ya. Saya kan diciptakan lebih dulu dari manusia. Saya kan diciptakan dari api. Sedangkan Adam cuma diciptakan dari tanah liat yang berbau. Sehingga disitulah muncul kesombongan. Sehingga dalam kehidupan manusia, ketika manusia melakukan kesombongan, itu sama dengan mengikuti sifat-sifat iblis. Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling pintar. Tetapi apa? Untuk menentang kebenaran dalam kenyataannya, dalam kehidupan itu banyak. Bahkan ada salah satu pembesar, muncul orang di Indonesia mah anggota DPR atau anggota MPR lah, di Mesir, ya, itu mempertanyakan kalau seandainya mau diberlakukan syariat Islam, apakah ingin kembali kepada kemunduran? Itu pertanyaan dari seorang pemuka, ya, seorang anggota dari Dewan Perwakilan lah. Akhirnya dijawab oleh salah seorang ulama di sana bahwa kemunduran yang dimaksud itu apa? Apakah kamu tidak melihat dulu Islam dengan diberlakukan syariat Islam itu menjadi besar, ya, kemenangan Islam yang ketika itu terdapat banyak ulama seperti Ibnu Sina, ya, seperti Ibnu Khaldun, ya, yang menciptakan, yang membuat kebesaran Islam, ya, dari keilmuan kesehatan, ya, kedokteran dan sebagainya. Apakah dari situ? Apakah artinya apa? Dijawab itu dengan bentuk-bentuk kebesaran Islam ketika Islam itu jaya, ketika Islam memimpin dunia. Itu seperti itu. Padahal dia bukan orang yang tidak mengerti Al-Quran. Justru ada orang yang mengerti Al-Quran isinya, tapi menentang terhadap aturan-aturan Allah. Mungkin itu yang dimaksud kesombongan, itu salah satunya seperti itu. Sehingga seandainya di antara kita menjadi seorang pemuka masyarakat, baik itu sebagai seorang pemimpin masyarakat, itu minimal, ya, itu kita mendukung terhadap bagaimana kita bisa memperlakukan syariat-syariat Islam. Minimal lagi kita sebagai kepala keluarga mendidik anak-anak kita untuk membiasakan menjalankan syariat Islam. Bahkan semenjak TK, ya, itu sudah diarahkan, sudah dididik anak kita untuk hanya takut kepada Allah dan menjadikan sumber pengetahuan itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai hudan tadi, ya,
sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Ketika seseorang percaya, yakin, dan melaksanakan apa yang digaris tentukan oleh Allah dalam Al-Quran, itu baru yang disebut orang yang beriman. Kemudian yang ketiganya adalah sebagai al-bayan, sebagai penjelas, penjelas dari apa yang memang sudah disampaikan dalam Al-Quran tapi butuh keterangan-keterangan. Sehingga kalau Ustadz Adi Hidayat itu biasa menjelaskan Al-Quran itu ketika ayat tertentu menyampaikan satu pernyataan, maka penjelasannya kalau tidak di ayat sebelumnya, di ayat sesudahnya. Jadi ada rangkaian-rangkaian. Itu sebagai al-bayan, sebagai penjelas dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, alhamdulillah mungkin di pertengahan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, sebagai kita kenal sebagai Nuzulul Quran, sebagai turunnya Al-Quran, ya, maka kita senantiasa mengembalikan segala persoalan, segala sesuatu yang menjadi perjalanan hidup kita, ya, menjadi arah kehidupan kita, peraturan-peraturan dalam kehidupan kita mencoba untuk bisa mengembalikan segala sesuatunya adalah kepada Al-Quran sebagai petunjuknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.